Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damia Putri Sinta, NIM 1919040. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori kenabian. Sebelum lebih mendalam lagi, mari kita ketahui apa itu nabi. Jadi, nabi adalah penghubung antara pencipta dan ciptaannya. Jadi, seorang nabi itu adalah orang yang mampu berkomunikasi dengannya. Jadi, nya di sini merujuk kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, konsep kenabian adalah bentuk usaha terpenting para filosof muslim dalam sejarah yang bertujuan untuk mendamaikan filosofi dan agama, mendamaikan akal dan bakat, dan juga mendamaikan bahasa surga dan bahasa bumi. Dari perspektif filsafat Islam, upaya rasionalisasi wahyu agama tertuang dalam teori emanasi atau bisa disebut dengan Nadhariyatul Faid yang dikemukakan oleh filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan juga Al-Farabi. Jadi teori nabi di sini atau dengan kata lain nubuah secara etimologis berasal dari kata naba'ayan ba, yaitu yang berarti berita. Jadi teori kenabian ini kan bertujuan untuk menyebarkan berita dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebenarnya nubuah atau disebut dengan teori kenabian adalah berita tentang misteri atau berita yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nabi memiliki ciri gambaran imajinatif yang erat kaitannya dengan al-aqal dan al-fa'al yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni teori kenabian menurut Al-Farabi dan Ar-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1919009. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kenabian menurut Al-Farabi dan Ar-Razi. Menurut Al-Farabi, kenabian merupakan hasil interaksi antara akal dan kemampuan meniru dari imajinasi dalam berbagai manifestasi. Menurutnya, yang membuat ilmu kenabian unik bukanlah kandungan ilmunya, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, baik nabi maupun filsuf dapat memperoleh ilmu dari sumber yang sama, yaitu pikiran aktif atau malaikat Jibril. Yang membuatnya istimewa adalah bahwa kenabian yang benar atau nubuwah adalah simbol atau tiruan dari kebenaran yang sama, yang dibuktikan antara para filsuf dan cendekiawan. Al-Farabi meyakini bahwa dari segi politik dan moralitas, seorang nabi adalah syarat niscaya bagi kehidupan kekuasaan yang besar, karena statusnya tidak tercermin pada tinggi badannya sebagai individu, tetapi pada pengaruh terhadap masyarakat. Selanjutnya, secara umum, teori Nabi menurut Al-Farabi ini mendukung dan positif bagi keyakinan kita bahwa Nabi atau wahyu adalah salah satu rukun keimanan Islam, karena setidaknya ia telah membuktikan kemungkinan tersebut secara filosofis. Teori Al-Farabi termasuk humanistik dan tidak memberikan posisi yang unik dan khusus kepada Nabi. Akan tetapi, teori filosofis atau teori kenabian menurut Al-Farabi haruslah humanistik. Artinya, kenabian atau wahyu harus didiskusikan dalam konteks manusia, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan pendahulunya Al-Ghazali. Nabi harus dianggap sebagai orang yang biasa atau normal, bukan manusia super atau manusia lainnya. Karena jika tidak demikian, berarti manusia tidak mungkin mencapai atau dilakukan oleh manusia, dan ini pada akhirnya akan membatalkan tujuan utama para filsuf ini dan gagal untuk membuktikan secara filosofis kemungkinan kenabian tersebut. Kemungkinan yang disebutkan di sini adalah kemungkinan atau kemampuan manusia. Nah, selanjutnya menurut Ar-Razi, Nabi tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwa dia adalah orang dengan keistimewaan khusus,
termasuk pikiran dan jiwa, karena semua orang adalah sama, dan keadilan serta kebijaksanaan Tuhan mengharuskan tidak ada perbedaan antara manusia. Perbedaan antara manusia disebabkan oleh pendidikan yang berbeda dan kondisi perkembangan yang berbeda. Lebih jauh, beliau mengatakan bahwa tidak ada artinya bagi Tuhan untuk menciptakan nabi, meskipun mereka tidak luput dari banyak kesalahan. Setiap negara hanya percaya pada nabinya sendiri dan tidak mengakui nabi dari negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori kenabian antara Al-Farabi dan Ar-Razi. Yang pertama yakni dalam hal akal dan wahyu berkaitan erat dengan kenabian. Menurut Al-Farabi, wahyu atau ilham kenabian dapat diperoleh pada saat bangun tidur atau waktu tidur, berbeda dengan Ar-Razi yang tidak percaya pada wahyu. Ar-Razi menggunakan bakat akalnya tanpa harus percaya pada wahyu, karena beliau adalah salah satu filsuf yang umumnya menolak teori kenabian tersebut. Yang kedua, konsep Al-Farabi tentang seseorang nabi yang memiliki lebih banyak hubungan antara akal dan imajinasinya dari akal faal. Filsafat kenabian Al-Farabi sangat erat kaitannya dengan kemampuan nabi dan filsuf untuk berkomunikasi dengan nalar rasional. Tidak seperti Ar-Razi, dia tidak percaya pada ramalan. Ar-Razi percaya bahwa nabi tidak berhak menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang dengan keuntungan khusus yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, karena semua orang adalah sama dan Tuhan menciptakan hikmah yang sama melalui alasan yang diberikan kepada umat manusia. Nomor 3, dalam Al-Farabi dan Ar-Razi, sumber kebenaran berasal dari satu hal, yaitu akal aktif atau faal. Al-Farabi percaya bahwa nabi dan filsuf memperoleh kebenaran melalui nalar aktif. Meskipun cara memperoleh kebenaran berbeda, Al-Farabi juga mendasarkan pemikirannya pada nabi dengan mempercayai wahyu, karena wahyu berasal dari akal aktif, sedangkan Al-Farabi mendasarkan kebenaran pada akal aktif. Ar-Razi percaya bahwa jika ada nabi, maka nabi akan menimbulkan konflik antar manusia yang justru berlawanan dengan pemikiran Al-Farabi. Yang keempat yakni mengenai ciri-ciri kenabian Al-Farabi, lebih merupakan masalah imajinasi. Menurut Al-Farabi, nabi harus memiliki daya imajinasi yang kuat. Pada saat yang sama, Ar-Razi tidak menyebutkan standar nabi. Karena tidak percaya pada wahyu dan kenabian, beliau lebih meyakini bahwa akal adalah dasar pemikirannya, terutama tentang kenabian tersebut. Yang kelima yakni mengenai mukjizat. Al-Farabi lebih jelas percaya pada mukjizat karena dia memang percaya pada wahyu dan nubuatan. Menurutnya, mukjizat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena mukjizat bersumber dari akal faal, dan akal faal tersebutlah yang mengatur kehidupan di dunia ini. Sementara Ar-Razi lebih suka meremehkan mukjizat Nabi. Menurut Ar-Razi, mukjizat tersebut hanyalah mitos yang menyesatkan manusia. Jika menyelakakan manusia, tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu atau nabi. Dia juga menolak keajaiban Al-Quran, karena seseorang bisa saja menulis bahasa Al-Quran yang lebih indah daripada Al-Quran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah teori kenabian menurut Ibnu Sina dan juga Ibnu Rushdi. Ibnu Sina menjelaskan teori nabi dari perspektif psikologis dan menjelaskan beberapa teks agama berdasarkan teori filosofisnya. Jadi menurut pandangan Ibnu Sina ini hampir sama saja ya dengan pandangan sebelumnya, yakni pandangan Al-Farabi yang memulai secara ilmiah dan kemudian menjelaskan mimpi. Tapi menurut Ibnu Sina sendiri, seorang nabi tidak bisa diperoleh dengan alasan laten saja, namun bisa didapatkan oleh seorang nabi yang memiliki kesucian. Jadi ia menjelaskan bahwa akal potensial, yaitu kekuatan akal yang secara khusus dapat memahami sebab dari sesuatu, menembus ke dalam pikiran nabi karena majemuknya dengan kecerdasan aktif. Kemudian menurut Ibnu Rushdi sendiri, meskipun teori nabi dikemukakan oleh para
filosofi Islam sendiri, namun dapat diterima secara keseluruhan. Bagi Al-Ghazali, tidak ada alasan untuk menolaknya. Selama kita mengakui bahwa kesempurnaan spiritual hanya dapat dicapai melalui hubungan antara manusia dan Tuhan. Maka tidak mengherankan untuk menjelaskan masalah Nabi dengan hubungan tersebut. Hanya saja penjelasan ilmiah ini harus dibatasi pada filsuf dan orang-orang berbakat, karena orang biasa tidak bisa mengetahui hakikat masalahnya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.